Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas seputar informasi terkait sejarah Kesultanan Pontianak atau Kesultanan Kadriah Pontianak. Kesultanan Kadriah merupakan kesultanan Melayu yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman ibni Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Kadri, keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1771 di daerah Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak, Kalimantan Barat. Sebelumnya ia melakukan 2 kali pernikahan politik, yakni dengan putri kerajaan Mempawah dan Ratu Syahranum dari Kesultanan Banjar pada tahun 1768. Ia pun mendapat gelar Nur Alam. Setelah ayahnya wafat, ia pun mencari wilayah baru dan mendapat tempat di Pontianak. Dilansir dari berbagai sumber, Kesultanan Pontianak ini termasuk dalam kesultanan yang cukup unik di kawasan Nusantara. Ada 2 hal yang mendasarinya. Pertama, kesultanan ini merupakan kesultanan termuda di Indonesia. Pendirinya pun berasal dari campuran dinasti Arab, Melayu, Bugis, dan Dayak. Kehidupan pemerintahannya pun bisa dibilang cukup singkat, yakni hanya 179 tahun dan hanya diperintah dengan 8 generasi saja, yakni pada tahun 1771 hingga 1945. Kedua, kesultanan ini terdapat di tempat yang sangat menguntungkan secara ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Hal ini disebabkan letaknya yang tidak jauh dari perairan dan selat yang dekat dengan kesultanan lainnya. Di samping itu, kesultanan ini juga dekat dengan pedalaman dekat dan pedalaman jauh. Kesultanan Pontianak berakhir pada generasi ke-8, tepatnya pada saat pemerintah Sultan Hamid II pada tanggal 29 Oktober 1945. Syarif Hamid dinobatkan sebagai sultan yang dikenal sebagai Sultan Hamid II. Saat itu, bertepatan pada tahun proklamasi Indonesia, ia memprakarsai Kesultanan Pontianak dan kesultanan-kesultanan Melayu lainnya di Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Saat itulah, kekuasaan berpindah ke NKRI dan Sultan Hamid II menjadi Presiden Negara Kalimantan Barat pada tahun 1947 hingga 1950. Ia juga merupakan perancang Lembaga Negara Indonesia. Nah, berikut daftar lengkap Sultan Kesultanan Pontianak yang pernah memimpin. Selanjutnya, beberapa peninggalan Kesultanan Pontianak pun masih bisa disaksikan hingga sekarang. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, Keraton Kadriah. Keraton Kesultanan Kadriah masih bisa disaksikan sampai sekarang. Lokasinya berada di Kampung Beting, Kelurahan Bugis Dalam, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bangunan ini memiliki struktur yang cukup unik dan disusun dari kayu pilihan. Di bagian depan, tengah, dan kiri terdapat 13 meriam buatan Portugis dan Perancis. Di bagian depan terdapat mimbar yang dulunya digunakan Sultan untuk beristirahat. Di tempat ini juga terdapat genta yang sering dibunyikan ketika ada mara bahaya. Selain itu, di dalamnya juga ada berbagai barang-barang sejarah peninggalan Kesultanan Pontianak, seperti cermin, kelambu, benda pusaka, dan lain sebagainya. Yang kedua, Masjid Jami Pontianak. Masjid Jami merupakan penanda berdirinya Kesultanan Pontianak. Masjid ini dibangun pada tahun 1771. Awal berdirinya masjid ini hanya berupa bangunan sederhana dengan atap berumbia. Setelah melakukan beberapa kali penyempurnaan, masjid ini pun kini megah dengan arsitektur yang cukup unik. Arsitektur Masjid Jami menunjukkan akulturasi dari berbagai budaya, yakni arsitektur Jawa, Timur Tengah, Melayu, dan Eropa. Arsitektur Jawa terlihat pada bagian atap masjid yang mirip dengan tajuk. Kemudian pada bagian mahkota atau genta terlihat pengaruh arsitektur Eropa di sana.
Masjid ini juga memiliki struktur bangunan khas Melayu karena berbentuk rumah panggung. Terdapat 6 pilar bundar dari kayu berlian berdiameter setengah meter yang menopang masjid ini. Selain itu, mimbar khotbah yang terdapat di dalam masjid ini berbentuk mirip geladak kapal. Di bagian ini, nuansa arsitektur Timur Tengah sangat terasa karena mengadopsi bentuk kubah. Yang ketiga, Makam Batu Layang. Makam Batu Layang merupakan aset lain yang dimiliki Kesultanan Pontianak. Tempat ini merupakan kompleks makam khusus untuk sultan dan keturunannya. Makam ini berada di tepian Sungai Kapuas. Awalnya, kompleks makam ini berdiri untuk makam Sultan Abdurrahman yang wafat pada tahun 1808. Namun setelah itu, sultan dan kerabat lainnya pun turut dimakamkan di kompleks makam Batu Layang. Setiap sultan dan keturunannya dimakamkan dalam kelompok sendiri-sendiri. Sampai saat ini, banyak peziarah dan wisatawan yang datang ke kompleks makam ini. Nah, itulah sejarah Kesultanan Pontianak, daftar sultan, peninggalan, dan penyebab runtuhnya kerajaan. Semoga memberikan informasi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.